Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Wastaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan siang yang cerah ini kita semua masih Allah berikan kesempatan nikmat yang banyak, nikmat lahir dan batin yang tidak terhitung nilainya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang istiqomah dalam bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa, semoga kita semua menjadi umat yang istiqomah menjalankan syariah sunnahnya, sehingga diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, izinkan saya di sini untuk menguraikan sedikit ilmu yang saya ketahui, walaupun sedikit, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi halayak umum, sehingga menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat dan beramal jariah. Di sini akan menjelaskan tentang adab istri terhadap suami. Istri dan suami itu adalah dua insan yang saling mengikat diri melalui perkawinan terhadap hak dan kewajiban yang dipunyai oleh seorang istri kepada suami dan seorang suami kepada istri. Dalam hal ini akan saya terangkan dalam kitabnya Al-Imam Ghazali berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali. Di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang adab istri terhadap suami, yang di dalam itu ada 16 perkara. Yang pertama yaitu senantiasa merasa malu terhadap suaminya. Jadi seorang istri itu diwajibkan, karena ini merupakan adab, berarti kewajiban senantiasa merasa malu terhadap suami. Misalnya contohnya kita malu untuk berbuat jelek di hadapan suami, berbuat yang tidak baik di hadapan suami. Yang kedua kalinya yaitu tidak banyak mendebat. Perdebatan itu pasti ada karena kita ini manusia yang diciptakan dalam rahim yang berbeda, tapi semua perdebatan itu pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu senantiasa taat atas perintahnya, karena kita di sini posisinya seorang istri, yaitu seorang makmum yang kita mempunyai imam. Imam di sini adalah seorang suami yang harus kita taati perintahnya, taati perkataannya, selagi perkataan itu dalam perkara yang baik, tidak diperintahkan dalam perkara yang mungkar. Yang keempat adalah diam ketika suami sedang berbicara. Jadi kita saling menghargai. Jangan seorang suami kepada siapapun ketika sedang berbicara kita harus diam mendengarkan. Makanya Allah memberikan kita itu 2 telinga, 1 mulut. Jadi agar kita sering mendengarkan daripada banyak berbicara. Yang kelima yaitu menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Ketika tugas kita sebagai seorang perempuan yaitu menjaga apa-apa saja yang ada di dalam rumah ini, termasuk anak, harta bendanya dan semuanya. Maka ketika suami sedang tidak di rumah, ketika ada tamu pun kita wajib menanyai dulu apa keperluannya, terutama tamu itu ketika datang itu seorang laki-laki, apalagi seorang laki-laki yang belum menikah misalnya. Yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Maksudnya saling percaya, saling amanah. Apa yang sudah diperintahkan oleh suami, misalnya hartanya ini untuk apa, harus segera dilaksanakan. Yang ketujuh, menjaga badan tetap berbau harum. Ya, misalnya karena kita seorang perempuan berkodrah untuk memasak, misalnya kan kita tidak sengaja, kadang tidak dirasa bau badan kita itu bau misalnya sangit atau dan lainnya. Jadi selagi ada suami kita di rumah, untuk ya sering-sering ngecek ya berbau harum apa tidak badan kita. Yang kedelapan,
mulut yang berbau segar dan berpakaian bersih. Nah, jadi sama seperti hal yang ke-7 tadi, kebersihan kita tidak hanya dijaga dengan mulut saja, tapi pakaian dan segala apa yang ada di dalam rumah, termasuk kamar mandi, kamar tidur kita, tempat dapur, tempat masak, dan semuanya. Yang ke-9, menampakkan qanaah. Qanaah adalah sikap menerima apapun yang diberikan oleh suami kepada kita. Jadi tidak mengungkit-ungkit ini kurang, ini banyak, ini gimana. Pokoknya apapun yang diberikan kita terima, kita siasati gimana baiknya agar yang diberikan itu cukup dan barokah untuk keluarga kecil kita. Yang ke-10, menampilkan sikap belah kasih. Karena kita seorang perempuan yang pastinya sudah ada Allah titipkan kepada kita rasa kasih sayang kita kepada anak, sayang kita kepada suami, jadi sabarnya itu harus lebih. Yang ke-11 yaitu selalu berhias. Berhias itu membuat apa yang Allah berikan kepada kita ini terlihat lebih cantik lagi, lebih menarik lagi. Sebenarnya semua itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri, tapi ketika kita di hadapan suami harus kita lebih menarik lagi dengan berhias, memakai make up sekedarnya saja. Yang ke-12, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Karena kita sudah berumah tangga, otomatis keluarga suami, kerabat suami adalah keluarga kita juga, walaupun itu ibaratnya ipar kan atau bukan kandung, tapi tetap sama saja. Karena tanpa keluarga suami, tanpa kerabat suami, tidak ada suami kita, maka kita harus saling menjaga persaudaraan. Berikutnya yaitu yang ke-13, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Karena Allah memberikan kita sebagai seorang manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena kita sudah berkeluarga, jadi yang diingat, yang dilihat adalah kelebihannya. Kekurangan itu pasti ada, tapi ditutupi dengan melihat kebaikannya atau keutamaannya, kelebihannya. Yang berikutnya yaitu nomor 14, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Berapapun hasilnya, nominalnya dikasihkan oleh suami ke kita, kita terima dengan rasa syukur. Alhamdulillah rezeki ini yang kita terima ini walaupun sedikit nominalnya, mudah-mudahan menjadikan barokah sehingga cukup untuk kita nikmati bersama keluarga kecil kita. Karena barokah itu tidak pasti dengan nominal yang kecil, walaupun besar, tapi kalau tidak barokah akan menjadikan tidak berkah untuk keluarga kita. Terus yang ke-15, menampakkan rasa cinta kepada suami kalau berada di dekatnya. Jadi ketika di dekat suami kita menampakkan dengan muka yang cerah, muka yang ceria, jangan sampai dengan muka yang sedih, apalagi tidak enak dipandang, karena itu bisa mempengaruhi jiwa kita dalam berkeluarga. Karena kalau hati kita sedang tidak mood, tidak baik juga, jadi kelihatan wajah kita juga tidak bisa ceria atau alias murung saja. Jadi hal yang tidak baik ini, yang seperti wajah murung, wajah tidak ceria atau wajah tidak pantas, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dilihat senang oleh suami, jangan sampai ditunjukkan. Alhamdulillah, sekarang yang terakhir yaitu ke-16, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Jadi ketika suami dimanapun berada, kita harus menampakkan rasa gembira walaupun tidak di hadapan kita, misalnya lihat lewat media sosial, karena sekarang sudah ada HP, sudah ada WhatsApp, jadi kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata harmonis melalui pesan suara ataupun pesan kata-kata. Demikianlah ke-16 adab istri terhadap suami sebagaimana yang dinasihatkan Imam Ghazali. Semakin banyak adab yang bisa kita laksanakan, mudah-mudahan bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena semua itu perlu pembelajaran, perlu teori, dan perlu realita yang harus kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma'assalamah.
Mudah-mudahan kita semua bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan selamat. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.